Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas komponen kurikulum, instrumen mengajar, dan hubungan komponen kurikulum dengan instrumen mengajar pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Jumanto SPD MPD dan saya sendiri Fauzia Norazawiana Saputri dengan NPM 205400095. Pengertian kurikulum yaitu segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luarnya, atau segala kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah yang mempengaruhi anak dalam pendidikannya. Komponen kurikulum tujuannya yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau PTN. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Tujuan institusional atau tujuan lembaga atau tujuan pendidikan adalah tujuan yang diharapkan yang dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan tingkat SD, SLTP, SMU, SMA, dan PT. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau tujuan pengajaran. Tujuan mata pelajaran adalah penjabaran dari suatu institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Yang keempat, tujuan pembelajaran atau TP adalah bagian dari tujuan kurikuler yang berisi bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Yang kedua yaitu materi. Kriteria pemilihan isi kurikulum dapat mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Logika, yang kedua etika, yang ketiga estetika. Berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut, maka pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut. Maka pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Mengandung bahan kajian atau topik yang dapat dipelajari peserta didik dan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, metode. Dalam proses pembelajaran, dalam praktik implementasi kurikulum, sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia selama ini setidaknya dapat diidentifikasi 2 kelompok strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada guru atau Teacher Centered Learning atau TCL. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered Learning atau SCL. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat tercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi ini sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu ada tes dan no tes.
Lanjut pembahasan kedua yaitu instrumen mengajar. Menurut Zhu dan perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran, di dalamnya terdapat 1. Silabus. Silabus adalah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 1 tahun pembelajaran. Komponen silabus ini meliputi rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat peraga. Yang kedua yaitu program tahunan atau PROTA. PROTA adalah program satu tahunan penuh untuk melihat kegiatan yang akan dicapai dalam 1 tahunan, melihat minggu efektif serta minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Yang ketiga yaitu program semester atau PROMES. Merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga program tersebut tidak dapat disusun sebelum tersusunnya program tahun Kemendikbud. Komponen-komponen dalam menyusun program semester atau PROMES. A. Identitas. Yang kedua, format isian. Yang keempat, ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 1 kompetensi dasar yang ditetapkan dalam silabus. Keberhasilan guru dalam proses mengajar. Keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuan melaksanakan berbagai peranan yang bersifat khusus dalam situasi mengajar dan belajar. Hubungan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar. Keterkaitan komponen kurikulum dengan instrumen mengajar sangat berkaitan dalam dunia pendidikan. Keterkaitan komponen kurikulum dengan instrumen mengajar sangat berkaitan dalam dunia pendidikan. Dengan adanya komponen kurikulum dan instrumen mengajar pendidikan akan menjadi terarah atau terencana agar menjadi lebih baik lagi dari kurikulum sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.